Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi gempa setelah terjadinya gempa dini hari jam 2 lewat, itu terdapat beberapa desa yang memang sudah masukkan eh, data-datanya, dan memang setelah gempa itu terasa sekali di Maluku Barat Daya khususnya, sampai di Pulau Wetar yang paling jauh itu pun terasa. Uh, jadi desa yang mengalami kerusakan ada desa Watway, itu kerusakan rumah ada rusak berat 10 buah, rusak ringan 20 buah, dan terdapat masyarakat yang luka ringan, tidak ada korban, cuman luka ringan 4 orang. Fasilitas umum yang jadi kena bencana tersebut itu pagar sekolah SD Watway, papan nama SMP Negeri 1 Watway. Kemudian tempat pengungsian di tempat pengungsian itu di gunung. Sementara di desa Letmasa, kerusakan rumah rusak berat 4 buah, rusak ringan 6 buah, korban jiwa tidak ada, luka-luka tidak ada. Kemudian kita bisa jumlahkan keseluruhan itu kerusakan rumah yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya itu rusak berat ada 14, rusak ringan 26, korban yang meninggal tidak ada, korban luka-luka ringan 4 orang. Fasilitas umum pagar SD Kristen Watway, pagar papan nama SMP Negeri 1 Watway. Kemudian tempat pengungsian rata-rata mencari di tempat ketinggian, dan sampai sekarang mereka masih trauma sehingga mereka masih berada di posisi ketinggian. Demikian untuk sementara laporan dari Kabupaten Maluku Barat Daya, sementara menunggu laporan dari desa-desa yang kena bencana, khususnya di Kecamatan Daulor Dawera. Terima kasih. Ya, jadi kronologinya setelah kejadian itu memang kita di Kabupaten di Tiakur memang terasa sekali, dan masyarakat yang ada di Kabupaten di Kota Tiakur khususnya semuanya mencari tempat ketinggian untuk mengamankan diri. Dan setelah paginya baru kita mencari data-data yang terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di desa-desa khususnya di Kecamatan Daulor Dawera. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Maluku Barat Daya setelah dikonfirmasi itu tidak ada kerusakan-kerusakan yang terlalu prinsip. Ya, jadi di sana memang ada puskesmas, dan jadi sudah langsung ditangani oleh tenaga-tenaga medis yang ada di desa Welora, desa Watway, dan sudah ada penanganan secara intensif. Semoga mereka cepat pulih dalam korban yang dialami sekarang. Jadi langkah-langkah yang sudah siap untuk diambil oleh pemerintah daerah, prinsipnya kita sementara menunggu transportasi kapal laut, dan karena daerah ini adalah daerah kepulauan, sehingga kita sementara menunggu transportasi kapal laut dari Ambon, dan mungkin 2 atau 3 hari itu kapalnya sudah tiba di ibu kota kabupaten di Tiakur, kemudian akan membawa bantuan-bantuan dari kabupaten, dan sudah disiapkan akan disampaikan kepada korban bencana yang di korban bencana yang ada di Kecamatan Daulor. Ya, jadi yang terbaru memang sudah khusus untuk masyarakat yang sementara di tempat-tempat pengungsian, ada separuhnya sudah kembali setelah dicabutnya peringatan dini oleh BMKG, dan mereka sudah mulai melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Perlu kami informasikan bahwa ini kan daerah kepulauan, sehingga apalagi sekarang musim barat, musim ombak. Dengan demikian kita hanya menggunakan fasilitas satu-satunya adalah kapal perintis, sementara kita menunggu Sabuk Nusantara 71 dan siap untuk timnya berangkat ke lokasi untuk melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan masalah ini. Pertama, terima kasih rekan-rekan. Ketiga gempa itu terjadi pada saat subuh. Kami melakukan koordinasi dengan beberapa para kapolsek untuk
untuk mengecek situasi yang kena dampak. Dan hasil koordinasi sampai dengan saat ini untuk jajaran Polsek itu yang ada semua di Babat Timur, di Kecamatan Daurah itu. Terus dari hasil koordinasi, terus kami koordinasi dengan BPDD Kabupaten, betul, cuma hanya di Kecamatan Babat Timur. Terkait dengan itu, kami melakukan koordinasi dengan Pak Polsek untuk mendatakan, sehingga ada kesamaan data dari kabupaten dengan pihak polisi, sehingga untuk bisa kami sama-sama laporkan. Langkah-langkah yang kami lakukan di sana adalah mengecek secara langsung sehingga data itu benar, terus melakukan pengamanan, mengarahkan masyarakat supaya jangan panik walaupun sudah dicabut angka daruratnya, atau tetapi tetap masyarakat itu merasa belum aman. Untuk itu mengecek berapa jumlah kerugian material baik perumahan maupun perkantoran maupun tempat ibadah, berapa jumlah korban jiwa, terus meninggal atau luka-luka, dan di mana ketika mereka mengalami luka-luka dirawatnya di mana. Terus tempat-tempat yang menjadi pusat perlindungan atau masyarakat mengungsi merasa aman, harus dari pihak kepolisian juga mengetahui, sehingga langkah-langkah adalah melakukan pengamanan, terus memberikan informasi kepada masyarakat, karena biar bagaimanapun masyarakat ini ketika namanya gempa atau bencana itu pasti panik. Untuk itu saya mengarahkan Babin Ketimas maupun Pak Kapolsek memberikan arahan supaya ketika terjadi gempa masyarakat itu tidak terlalu panik. Yang perlu mereka lakukan adalah pertama menyelamatkan diri dulu, terus keluarga, istri, anak, baru mereka sama-sama menyelamatkan masyarakat. Karena ketika diri kita tidak selamat atau keluarga kita, pasti kita tidak bisa merasa aman. Sehingga yang perlu diutamakan adalah keluarga, sehingga bisa menyelamatkan masyarakat dengan baik. Terus kami lakukan koordinasi dengan BPDD, informasi bahwa ada bantuan dari provinsi. Kami sudah sampaikan kepada Kapolsek, ketika bantuan itu datang, Kapolsek harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak pemerintah desa untuk sama-sama melakukan pengamanan terhadap bantuan yang akan diberikan dari provinsi. Langkah-langkah apa ketika bantuan itu datang, harus tentukan lokasi tempat yang aman. Terus pada saat pendistribusian, pihak dari kepolisian baik Kapolsek maupun Babin Ketum sama-sama mengawasi sehingga benar-benar bantuan itu bisa tersalur kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, baik Pak Waka. Mungkin berarti itu artinya sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan korban jiwa maupun korban luka-luka, itu belum ada sampai saat ini. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk sementara ya data, karena kami sama-sama berkoordinasi, nanti data jam 5 lah, jam 5 akan data yang sudah secara real, karena beberapa komunikasi kami juga sangat kendala, tetapi yang sudah disampaikan ada sementara 19 rumah, diantaranya sekolah dan gereja. Kalau korban jiwa sampai sekarang ini belum ada. Tapi tetap kami masih tetap lakukan koordinasi dengan BPD Kabupaten maupun dengan pemerintah Kabupaten, sehingga ada informasi-informasi, data-data yang perlu akan kami sampaikan, karena baik dari rekan-rekan BPD juga akan sampaikan, kami juga polisi juga akan menyampaikan ke tingkat
masyarakat mungkin Bapak bisa sampaikan himbauan. Iya, yang pertama saya sampaikan kepada masyarakat, jangan panik. Jangan panik. Ketika kita panik, kita akan nanti kesulitan dalam menyelamatkan diri baik pribadi maupun keluarga. Yang kedua, himbau buat masyarakat, tolong jaga keamanan dengan baik. Ketika nanti ada bantuan yang disalurkan kepada rekan-rekan memang yang membutuhkan, mari sama-sama jaga. Yang berikut saya sampaikan kepada rekan-rekan yang punya tugas dan tanggung jawab kita selaku pelayan pelindung kepada masyarakat, tolong laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pikir jarak tempuh, karena jujur wilayah kita ini kayak apalagi dengan keadaan kondisi gelombang dan transportasi, bagaimana cara pun kita harus tetap menyentuh apalagi termasuk wilayah hukum kita. Makanya saya selalu tekankan kepada Kapolsek, apapun terjadi harus jangkau ke sana, berdampingan dengan rekan-rekan baik dari kecamatan maupun kepala desa yang ada sana, sehingga masyarakat itu merasa aman. Ya mungkin Bapak Kaban, mungkin terakhir soal tadi sudah disinggung ada bantuan logistik dari provinsi, mungkin bisa diupdate informasinya seperti apa dan kapan bisa salurkan. Baik Pak, makasih. Ini komunikasi kami dengan Kepala BPBD Provinsi. Memang direncanakan dengan KM Sabuk 71 yang direncanakan berangkat pada jam 4 sore nanti. Itu ada bantuan berupa sembako dan juga mungkin selimut sesuai dengan arahan beliau yang akan dibawakan dengan KM 71 ini staf dari BPBD Provinsi yang ditujukan kepada keluarga atau masyarakat yang mengalami dampak gempa di Kecamatan Dalor Daurah, yang untuk sementara ini sesuai laporan bahwa masyarakat juga ada melakukan pengungsian di daerah pegunungan di Watuwei. Jadi telah kami laporkan ke BPBD Provinsi dan Provinsi telah mengambil langkah, ada bantuan berupa sembako dan selimut ala kadarnya untuk masyarakat yang mengalami dampak gempa semalam. Mungkin itu Pak. Ya, ini harapan bagi masyarakat di sana secara keseluruhan di Maluku Barat Daya. Harapan kami sebagai pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami tetap minta masyarakat tetap waspada, masyarakat juga tidak panik, masyarakat tetap kalau boleh men-share itu di Play Store situs BMG, sehingga masyarakat tidak perlu bertanya-tanya, tetapi teristimewa pimpinan-pimpinan desa, pimpinan kecamatan untuk men-share itu di Play Store itu BMKG, situs BMKG, sehingga masyarakat juga bisa memantau dan tidak menerima berita-berita hoax dari masyarakat lain yang suka nakuti dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tetap percaya bahwa apa yang disampaikan dirilis oleh BMKG itu merupakan data yang valid. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih banyak. Ya, Berdoa ya. baik. Kalwedo. Kalwedo Bapak.